Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review Anime Romance. Oke, gue sebenarnya suka sama anime yang bergenre romance ya. Apalagi kalau gue lagi merasa kesepian ya kan. Walaupun gue nggak bilang gue udah nonton banyak ya, tapi gue bisa bilang gue sudah nonton jumlah yang cukup banyak untuk anime bergenre romance yang sudah pernah gue tonton. Bahkan sudah ada beberapa yang menjadi favorit gue, ya kan? Nah makanya itu di musim winter 2021 kemarin ada anime romance yang tayang dan bahkan sangat populer yang berjudul Horimiya. Dan ternyata ini gue juga baru tahu juga gitu ya pas pertama kali denger ada anime Horimiya, terus gue ngecek gitu kan. Ternyata Horimiya ini merupakan manga yang sangat populer bahkan, dan banyak terutama untuk para manga readers out there ya kan yang suka dengan mangganya. Terakhir gue cek kalau nggak salah mangganya Horimiya itu berada dalam peringkat 11 untuk popularitas di My Anime List. 11 loh. Yo, itu untuk manga itu tinggi banget. Dan gue nggak pernah dengar soal Horimiya ini. Makanya itu yang membuat Horimiya menjadi salah satu anime yang banyak diperbincangkan di musim lalu. Jadi ya, selamat datang lagi di konten So Review, dimana di sini gue bakal mereview atau membahas anime-anime yang baru saja gue tonton. Dan di sini gue bakal mereview dan memberikan pendapat gue mengenai anime yang berjudul Horimiya. Horimiya mengisahkan tentang seorang gadis bernama Hori yang merupakan seorang siswi yang cantik, pintar, dan populer di sekolahnya, yang suatu momen bertemu dengan seorang laki-laki bernama Miyamura. Miyamura merupakan anak yang pendiam di sekolahnya. Jarang sekali orang yang berinteraksi dengan dirinya. Namun ternyata di luar sekolah dia adalah orang yang berbeda secara penampilannya. Di luar dia mengikat rambutnya, memakai banyak anting, dan bahkan tatoan. Dan begitulah inti ceritanya. Anime ini mengisahkan hubungan kedua karakter tersebut pada drama ringan romansa mereka berdua yang sedikit demi sedikit saling memperlihatkan kepribadian dan kisah mereka yang sebenarnya dari dalam. Tetapi selain mereka, hadirlah kisah pada orang-orang di sekitarnya yang memiliki masalah dan kisah yang terjadi baik di sekolah maupun di kehidupan luar, yang diceritakan secara ringan dan nyaman namun relate untuk diikuti. Secara visual gue suka ya, style gambarnya itu bagus sih, cakep sih. Ini mungkin secara visual gitu ya, salah satu visual the best untuk anime romance sih menurut gue. Enak banget main dilihatnya, it's good. Cara penyampaian anime ini menurut gue sangat santai, dengan pace yang rada slow dan nyaman untuk ditonton, yang memang berhubungan dengan story-nya yang sangat ringan. Tidak ada drama yang menurut gue drama yang berat gitu ya, hanya mengenai hubungan romansa antar beberapa anak SMA yang mungkin kita sering temukan atau mungkin bahkan kita pernah mengalami, ya kan? Dan maksudnya tidak begitu ada drama yang menurut gue berat gitu ya, atau yang kayak serius gitu. Mungkin ada yang kayak sakit berat untuk salah satu karakternya, atau ada bullying yang serius gitu, atau mungkin bakal ada meteor yang jatuh. Dan jujur awal-awal gue sangat tertarik bahkan sama anime ini. Tapi terus sampai kayak di tengah-tengah gitu ya, gue bisa bilang kayak sampai episode 5 itu gue bener-bener merasa bosen, rada boring gitu menurut gue, karena nggak banyak yang terjadi. Walaupun menurut gue mulai seru di saat mereka mulai menghadirkan kisah untuk karakter-karakter lainnya. Itu gue mulai tertarik di situ sih. Dan itu sih yang paling gue suka sama anime ini. Di saat anime ini ternyata juga mengisahkan kisah romance untuk karakter lainnya. Dan pas lagi di saat gue mulai bosen sama pasangan pasangan Horimiya itu. Jadi di saat gue mulai bosen sama pasangan Horimiya ini gitu, mereka langsung menghadirkan kisah karakter yang lain-lainnya. Jadi menghadirkan sifat yang lebih bervariasi untuk jalan ceritanya dengan cara penyampaian yang rada halus. Dalam artian di awal gue pikir hanya akan tentang si pasangan Horimiya itu aja. Gue pikir karakter lainnya itu hanya bakal kayak jadi supporting karakter aja. Tapi ternyata sedikit demi sedikit mereka mulai menceritakan jalan cerita yang lain untuk karakter lainnya tersebut, membuat jadi lebih kaya akan cerita yang bervariasi dibanding hanya cerita satu arah aja, yang hanya fokus ke satu pasangan aja. Itu kan ya mending banyak. Dan mungkin dari salah satu karakter lainnya itu bisa menjadi favorit kita buat yang menonton ya kan. Karena maksud gue tidak diragukan lagi, Ishikawa itu best boy di anime ini. Gue gak peduli menurut kalian gimana, itu menurut gue. Bahkan menurut gue kisahnya dia lebih menarik dibanding pasangan Horimiya itu ya. Bodo amat men. Gue lebih tertarik sama ceritanya Ishikawa dibanding pasangan Hori sama Miyamura itu. Masalahnya dia dari ditikung, ditolak, menolak, jadi sahabat yang baik. Terus ada yang dia suka, ada yang suka sama dia, ada yang diam-diam suka.
Kayak ceritanya tuh lebih menarik gitu menurut gue. The best pokoknya. Ishikawa is best boy. Dan itu sih maksudnya. Gue rasa karena Horimiya menghadirkan drama yang ringan, itu akan membuat kemungkinan untuk menjadi relate dengan yang nonton. Apalagi dengan kisah yang cukup banyak untuk setiap karakternya. Mungkin salah satu kisah karakternya ada yang relate mungkin buat yang nonton. Ada yang mengingatkan kisah masa SMA-nya mungkin. Tapi walaupun begitu, ini jujur aja gitu ya, gue tidak sepenuhnya suka dengan anime ini. Ya, ada hal yang cukup mengganggu dan mempengaruhi kenikmatan gue dalam menonton anime ini. Sering sekali ceritanya tuh rasanya tuh kayak lewat begitu aja. Ada beberapa momen yang gue pikir bakal menjadi hal serius atau menjadi masalah yang besar, tapi ternyata nope, nggak, langsung diselesaikan begitu aja. Kayak gue pikir oke nih si Hori ada masalah nih sama Miyamura gitu kan. Terus tiba-tiba ya udah di episode yang sama Hori tinggal ngomong ke Miyamura, nih gue punya masalah ini. Terus yang Miyamura tinggal oh gitu. Ya udah nih kita gini aja ya. Oke. Siap. Kayak udah gitu lewat aja. Dan itu sih salah satu alasan kenapa gue menganggap pasangan Horimiya itu pasangan yang menurut gue boring. Karena itu gitu, bodo amat lagi-lagi, ya ini pendapat gue. Tidak begitu ada drama yang timbul gitu untuk pasangan ini. Dan kalau ada pun juga ya antara itu cuman buat komedi doang ya masalahnya itu, atau kayak langsung terselesaikan begitu aja gitu. Terkadang oke, ini ada masalah, tahu-tahu ya udah ini cuma buat komedi aja gitu kan. Atau misalnya ada lagi masalah tiba-tiba ya udah diselesaikan aja cepat gitu. Gue tahu itu yang kita semua inginkan ya kan dalam pasangan ya kan, pasangan yang berjalan lancar, yang pasangannya tuh cocok ke satu sama lain dan kayak hubungannya tuh bakal berjalan lancar sampai tua. Tapi ya pertama hal seperti itu tidak ada. Kedua, untuk tontonan buat gua itu jadi kerasa boringnya. Dimana nih pasangan literally hubungannya lancar-lancar aja di mata gua. Tidak ada drama yang hadir dan berkembang yang nantinya perlu mereka selesaikan. Atau kayak masalah yang menjadi pengaruh dan titik utama apakah mereka bakal melanjutkan hubungan mereka atau mungkin akan mereka selesaikan. Dan gue juga tidak begitu suka sama Miyamura ya, sorry lagi-lagi. Gue tidak begitu suka sama karakternya. Untuk Hori gue suka ya, dia waifu worthy. Tapi Miyamura no man, boring man. Di awal kita lihat dia di sekolah seperti anak yang pendiam ya kan, tidak punya teman. Tapi ternyata di luar dia kayak bad boy gitu ya kan, pakai anting terus tatoan. Tapi setelah itu gue merasa kayak hilang begitu aja untuk hal itu ya. Ternyata di sekolah dia kayak normal-normal aja tuh. Katanya dia anak yang tidak terbiasa berinteraksi dengan orang gitu misalnya. Enggak, normal-normal aja. Dan kemana sisi dia yang kayak tatoan terus kayak bad boy di luar? Maksud gue kedua kepribadian itu sedikit demi sedikit tuh mulai menghilang begitu saja. Dan dia jadi udah ternyata normal-normal aja gitu. Tidak, gue pikir oke, dia bad boy. Oke, dia bad boy apa pendiam nih atau loser gitu kan. Ternyata yang sisi bad boynya itu yang tatoan pakai anting benar-benar menghilang begitu aja. Dan sisi dia yang ternyata dia pendiam, loser atau kayak otaku juga tidak begitu kerasa gitu menurut gua. Maksud gua memang alasannya, kisah latar belakangnya itu ada dan jelas, tetapi di jalan ceritanya yang kita tonton itu kerasa menghilang, terlewati begitu aja. Terkadang ada momen di saat dia flashback, saat dia yang dulu, saat dia masih loser gitu ya. Loser nggak punya temen. Tetapi gue tidak merasa flashback tersebut memberikan dampak yang besar untuk cerita dia di kondisi yang sekarang gitu. Maksud gue tidak terlihat perkembangan pada dia yang saat ini kita tonton. Di mata gue dia terlihat fine-fine aja dengan ceweknya dan teman-teman barunya. Tidak ada momen yang memperlihatkan perubahan dia as a person gitu. Kayak momen-momen dimana dia memperlihatkan flashbacknya itu tidak tercerminkan dengan kondisi dia yang sekarang gitu. Di flashback kayaknya dia dulunya loser atau kayak ya pendiam segala macam. Tapi dengan dia yang sekarang ada teman baru gitu kan, tiba-tiba dia punya cewek misalnya, itu kayak dia kayak mampu melewati begitu aja gitu. Tidak ada kayak perkembangan. Oke, awalnya dia mungkin kesulitan untuk berinteraksi dengan teman barunya atau kayak struggle-nya, itu dia maksud gue, kayak struggle-nya itu tidak begitu kelihatan gitu. Intinya buat gue this guy is boring. Ya, I don't care. Selain itu memang bervariasinya kisah yang dihadirkan merupakan hal yang gue suka untuk anime ini. Tetapi kayak gue merasa kurang untuk setiap kisah yang diperlihatkan untuk membuat gue tuh sampai peduli dengan karakter-karakternya. Terkadang gue merasa anime ini suka langsung mengubah fokus ceritanya ke cerita karakter yang lain sebelum gue peduli sama fokus cerita karakter yang sebelumnya itu. Hah?
Ya pokoknya gitu. Dan itu masalahnya juga kayak cepat terselesaikan, yang terkadang membuat dramanya itu serasa kurang. Intinya mungkin kerasa kurang lama sih untuk memperdalam karakter-karakter lainnya ini. Kayak gue baru mulai tertarik nih sama kisahnya satu karakter ini gitu kan. Kayak gue baru mulai menarik nih gitu kan. Tiba-tiba di episode yang sama, tiba-tiba kisah dia udah selesai, dan di episode selanjutnya udah mulai fokus ke kisah karakter lain. Gue kayak, gue kayak masih pengen ngeliat lebih gitu tentang karakter yang tadi gitu. Tiba-tiba di episode selanjutnya udah next karakter gitu loh. Jadi intinya gue sering merasa kurang puas gitu untuk kisahnya karakter-karakter lainnya ini. Iya, kecuali Ishikawa, semua tentang Ishikawa gue suka gitu. Dan walaupun tetap merasa kurang, tapi Ishikawa gue suka. Tetapi walaupun begitu, Horimiya menghadirkan kisah drama romance yang mungkin bisa kita temukan sehari-hari saat kita sekolah dulu. Pasti akan selalu ada yang perlu kita lewati dalam drama romansa di sekolah. Dari menerima diri sendiri, menerima sakitnya ditikung, menghadapi kenyataan ditolak, dan pastinya menyatakan perasaan kita yang sebenarnya untuk seseorang. Untuk memberanikan diri dan mengambil kesempatan yang ada. Untuk pendapat overall gue, kayaknya ada banyak yang gue nggak sukanya ya. Karena jujur ekspektasi gue tinggi sih untuk anime ini. Dan ini gue hanya nonton animenya aja ya. Mungkin kalau misalnya gue baca manganya, mungkin gue bisa merasakan yang beda, ya kan, bisa lebih merasakan ceritanya mungkin. Tapi ya dari gue cuma nonton animenya, ini pendapat gue. Intinya Horimiya memiliki drama yang ringan, sangat ringan bahkan. Tidak begitu ada build up yang cukup, kayak terkadang serasa straight to the point aja. Atau kalau nggak itu tidak begitu take it seriously ke dramanya. Mungkin kayaknya sih maksud gua untuk menceritakan kisah yang sebanyak itu hanya dalam 12 episode, itu serasa kurang sih. Apalagi kayak buat anime romance kebanyakan yang gue tonton gitu, yang hanya biasanya untuk menyatukan satu pasangan aja mereka memakan waktu selama 24 episode. Memang kelamaan, tapi pas endingnya itu jadi kerasa lebih puas gitu. Kayak kita udah nonton 24 episode sampai untuk mencapai akhirnya pasangan ini menjadi pasangan, itu kayak akhirnya kayak lebih puas gitu. Oh finally, ya kan. Kalau untuk Horimiya ini serasa cepat, ceritanya banyak, itu oke, itu bagusnya, tapi cuma 12 episode. Jadi kerasa kecepatan gitu untuk menceritakan dan fokus ke banyak karakter. Jadi gue suka dan tidak suka sih sama anime ini. Gue bisa lihat apa yang menarik di anime ini. Kisahnya yang relatable, dramanya yang ringan dan nyaman untuk ditonton, ceritanya yang bervariasi, drama romansnya yang polos gitu ya. Tapi sayangnya gue tidak merasakan perasaan itu, rasa baper itu yang biasanya kita dapatkan saat nonton drama romance ya. Dan itu kan yang biasa kita cari atau yang kita dapatkan, dan untuk ini gua tidak mendapatkan itu. Simpelnya itu sih. Jadi untuk ratingnya, aduh gue paling malas ngasih rating. Untuk ratingnya 6,5 dari 10. 7 6,5, 7, 7, gimana ya? Oke, ya paling nggak buat gua, ya ini menurut pendapat gua, bodo amat karena gua tahu banyak orang yang suka dengan anime ini, tapi intinya sih sayangnya gua nggak dapat aja sih. Menurut gua ada anime romance lain yang lebih baik dalam membangun drama romance untuk satu pasangan gitu kan, untuk pasangan utamanya maksud gua. Dan ada banyak juga anime romance yang lebih bagus dalam menceritakan banyak pasangan dalam satu seri gitu menurut gua, dan serasa cukup gitu. Tapi ya itu aja itu menurut pendapat gua gitu. Mungkin gua terlalu membanding-bandingkan dengan referensi gua, tapi ya gua nggak tahu lah. Itu pendapat gua, silakan kalian sharing aja pendapat kalian mengenai Horimiya, kasih tahu aja kenapa sih banyak yang suka, kenapa kalian suka gitu kan di kolom komentar bawah. Like juga video ini kalau kalian suka, share juga video ini ke teman-teman kalian boleh, dan subscribe pastinya. Itu yang paling penting ke channel ini biar kalian tahu kapan gue upload video selanjutnya. Dan ya, terima kasih buat yang nonton. See you in the next video. Bye.